Tema kita minggu ini adalah The Meek Will Inherit the Earth, yang artinya adalah bersatu kita teguh, seraya terutuh. Enggak, yang artinya adalah orang yang lemah lembut akan menguasai bumi. Dan minggu ini juga bertepatan dengan kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, gitu ya. Dalam kekristenan, sadar atau tidak sadar, kadang kita mengklasifikasikan atau mengklasterkan seremonial. Dalam arti gini, seberapa banyak saudara sangat bersemangat untuk menghadapi Natal? Saudara pasti lebih ceria menghadapi Natal, bahkan saudara mungkin mempersiapkan baju baru, makanan sudah dipersiapkan dengan baik, ya, siapin THR mungkin seperti itu, betul? Itu pohon Natal. Terus kemudian waktu saudara menghadapi Jumat Agung, saudara memasuki Jumat Agung dengan keseriusan, dengan kesungguhan hati, ya, memperingati kematian Yesus, betul nggak? Dan itu dirayakan dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana waktu saudara merayakan hari kenaikan Yesus? Rasanya nggak seheboh Natal, bukan? Betul? Nggak seheboh Paskah. Kalau saya coba perhatiin gereja-gereja, rasanya nggak ada bikin acara ibadah kenaikan Yesus itu lebih meriah daripada Natal. Buat Natal, saudara bisa ngumpulin dana dari jauh-jauh hari. Hanya untuk apa? Untuk acara Natal itu sukses. Tapi nggak ada kumpulin dana untuk apa? Untuk ibadah kenaikan Yesus. Nggak ada. Tanpa kita sadari kekristenan kita mencoba mengkotak-kotakan sebuah perayaan. Dan tidak ada juga dengan sengaja kita buat, kita ngumpulin dana, yuk kita bikin acara untuk apa? Untuk memperingati atau merayakan hari Pentakosta. Nggak ada. Betul? Tanpa kita sadari, kita sedang mengklasifikasikan mana yang lebih meriah dan mana yang tidak lebih meriah. Tapi tahukah saudara bahwa hari Pentakosta merupakan hari yang bersejarah bagi kekristenan? Karena mulai dari situlah sebenarnya setiap orang Kristen pada saat itu dituntut untuk mandiri di dalam Kristus. Kenapa saya bilang dituntut untuk mandiri seperti ini? Waktu murid-murid Yesus bersama dengan Yesus dan waktu Yesus masih hidup, bukankah murid-murid ini hanya bisa melihat karya Yesus? Berjalan bersama dengan Yesus, waktu Yesus sembuhin orang sakit, oke, murid-murid hanya melihat, oh, Yesus sembuhin orang sakit. Waktu Yesus bangkitkan orang mati, murid-murid hanya bisa melihat, oh iya, Yesus bangkitkan orang mati. Waktu Yesus kasih makan 5.000 orang, murid-murid hanya bisa melihat, menonton, ih hebatnya Yesus, 5.000 orang dikasih ciak semua, kasih makan semua kenyang. 5.000 orang laki-laki. Dan di situ sekali lagi, untuk tidak ada orang Batak, orang Ambon, orang Manado. Kalau ada orang-orang segitu semua, bukan sisa 12 bakul, kurang 12 bakul. Ya, gitu. Murid-murid hanya menonton. Tapi berbeda waktu hari Pentakosta, waktu Yesus naik ke surga. Saudara tahu lagunya waktu Yesus naik ke surga? Tahu lagunya nggak? Itu lagunya aduh keren banget. Waktu Yesus naik ke surga, mulai 1 cm naik, 10 cm naik, setengah meter naik, udah agak di atas. Yesus naik sambil nyanyi loh Yesus. Saudara nggak tahu lagu itu ya? Yesus nyanyi gini. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, apa? Takkan sama-sama kita angkat tangan kita. Hanya sekejap saja, ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Apa yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya? Nantikan, karena aku akan mengirim Roh penolong bagimu. Dan Yesus bilang, aku pergi, tidak akan lama, hanya sekejap. Ingat, 1 harinya Tuhan 1000 hari. 1 tahunnya Tuhan berarti 1000 tahun manusia. Betul? Atau 1 harinya Tuhan 1000 tahun yang manusia. Whatever itu. Tapi bagi Tuhan hanya sekejap. Dia akan kembali lagi menjemput kita semua. Gitu. Nah, waktu Yesus naik ke surga, maka murid-murid ini mulai, lah, Yesusnya udah gak ada. So gimana kita melanjutkan pekabaran Injil Kerajaan Allah ini? Tapi kata Yesus, berkumpullah, tunggulah, nantilah, karena aku akan mengirimkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Kemudian 10 hari setelah Yesus bangkit, setelah Yesus naik ke surga, maka mereka berkumpullah di loteng Yerusalem, upper room, bahasa kerennya, upper room. Mereka berkumpul semua bersehati, memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada agenda lain.
Mereka hanya menanti-nantikan Tuhan. Tahukah saudara, pekerjaan yang paling membosankan adalah bukan yang menunggu, bukan? Apalagi menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kalau menunggu sesuatu yang pasti, udah oke, kita tahu pesawat atau kereta datang jam 7 pagi. Oke, kita mau datang jam 6, santai aja, dan belum jam 7. Kita tahu bahwa jam 7 keretanya akan datang, pesawatnya akan datang. Tapi kalau menunggu sesuatu yang kapan datang, tungguin aja. Coba, bohwat nggak saudara? Bahasa Ibraninya. Hun nggak? Irasi datang. Benar nggak? Tapi murid-murid dengan bersehati, bertekun, mereka berdoa terus dan menantikan janji Bapa, yaitu apa? Roh Kudus dicurahkan. Dan saat mereka bertekun bersehati, disitulah Roh Kudus dicurahkan kepada mereka semua. Waktu Roh Kudus dicurahkan kepada mereka semua, maka orang-orang yang melihat mereka dibilang, kerasukan sih ya, kerasukan. Bahkan orang-orang mulai heran, loh kenapa itu orang kok bisa bahasa kita, padahal dia bukan dari negara kita, bukan dari bangsanya kita. Mulai ada yang namanya sebuah transformasi spiritual yang terjadi di lautan Yerusalem itu. Dan itulah momen dimana gini, murid-murid bertransformasi. Yang tadinya murid-murid mungkin ketakutan, gak tahu gimana caranya untuk bisa melanjutkan pekerjaan Yesus. Tapi mulai dari situ, tiba-tiba kok ada dorongan, ada semangat yang muncul dari dalam. Karena apa? Bukan mereka yang menggerakkan, tapi Roh Kudus yang menggerakkan. Alhasilnya apa? Kalau saudara baca di Kisah Rasul 2 gitu, Kisah Rasul 2 ayat berapa ya? Supaya saya tidak salah. Kisah Rasul 2 ayat, dimulai dari ayat 1, bahkan di ayat 14, bagaimana Petrus setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, kemudian Petrus berkhotbah. Berapa orang yang bertobat memberi diri dibaptis? 3.000 orang bertobat, memberi diri dibaptis. Satu kali khotbah, 3.000 orang bertobat. Kalau sekarang pendeta beda, 3.000 kali khotbah, 1 orang bertobat. Katanya gitu. Tapi Petrus satu kali berkhotbah, 3.000 orang memberi diri dibaptis. Itu apakah karena hebatnya Petrus? No, bukan. Tapi karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, bergerak di dalam hidup Petrus dan melalui hidup Petrus. Saya percaya kalau kita semua di sini dipenuhi dengan Roh Kudus, saya percaya ada kuasa. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata gini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu dinamis. Dinamis itu artinya apa? Kekuatan powerful, atau kekuatan yang sebenarnya kekuatan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat, bahkan kita bisa menyatakan mujizat Allah. Siapa yang bisa itu? Diri saya sendiri, diri kita sendiri. Bukan Bapak Pendeta di sini, bukan cuma Pak Ampi di sini. Nah, bukan cuma saya sebagai hamba Tuhan di sini, bukan para pelayan Tuhan aja, enggak. Tapi semua kita di sini, asalkan kita percaya dan pastikan bahwa Roh Kudus itu bertahan dan berkuasa atas hidup kita semua. Amin. Dan saudara, salah satu syarat untuk kita bisa menerima Roh Kudus, milikilah sifat yang lemah lembut. Lemah lembut ini gini, enggak berontak, tapi memberi diri untuk dikuasai oleh, memberi diri sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang lemah lembut, maka kita akan identik dengan Matius 5 ayat yang kelima, tapi kita akan baca itu. Tapi tahukah saudara bahwa dalam konteks kerajaan Allah, yang namanya lemah lembut bukanlah kelemahan atau ketidakberdayaan, melainkan orang yang tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan artinya nurut sama Tuhan, setuju dengan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tunduk itu berarti gini, dengar dan mau lakukan. Nggak cuma dengar aja. Tunduk itu dengar, pelajari dengan benar, kemudian pahami dengan benar, dan setuju dan mau melakukan. Itu tunduk. Kemudian yang kedua adalah gini, memiliki sebuah kerendahan hati, tidak mengedepankan agenda sendiri, tapi justru rela untuk agenda Kristus lebih depan daripada kita. Kerendahan hati, butuh kerendahan hati. Dan yang ketiga lagi nih, dapat mengendalikan diri. Itu yang dimaksud dengan kelemah lembutan atau lemah lembut dalam konteks kerajaan Allah. Kita kadang-kadang di dalam dunia ini punya prinsip ini, siapa yang kuat dia yang menguasai, bukan?
siapa yang paling hebat, dia yang menguasai. Tapi firman Tuhan justru berbeda. Justru siapa yang lemah lembut, dia yang akan memiliki bumi. Karena gini, di Matius 5 ayat ke-5 berkata seperti ini, berbahagialah. Seberapa banyak orang sini yang mau berbahagia? Saya percaya setiap kita pasti pengen bahagia, gak mau sedih, gak mau susah, pengennya bahagia. Kita kerja tujuannya apa? Untuk bahagia. Kita berumah tangga tujuannya apa? Untuk bahagia, betul? Kita beraktivitas semuanya melakukan segala sesuatu yang punya tujuan supaya kita bahagia. Firman Tuhan berkata seperti, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan gini, sungguh diberkati Allah orang yang rendah hati. Berarti lemah lembut dengan kerendahan hati itu memiliki irisan. Lebih gampang untuk menerjemahkannya. Mungkin kalau lemah lembut itu kadang-kadang lemah lembut bukan lemah gemulai ya. Saudara, sedikit off topic dulu. Saudara tahu bedanya orang Batak sama orang Jawa? Orang yang paling lemah lembut katanya orang Solo. Betul nggak? Ya. Saudara ada suami istri, suaminya orang Batak, istrinya orang Solo. Menikahlah mereka. Kemudian waktu menikah, perbedaan orang Batak sama orang Solo. Mana yang lemah lembut dan mana yang maju tak gentar membela yang benar. Si manjuntak kan? Si manjuntak gitu. Maju tak gentar. Nah, kemudian bedanya gini. Coba injak kakinya. Orang Batak kalau diinjak kakinya, diinjak, mata kau di mana mata kau? Kurang ajar kau, mata kau di mana? Kau injak-injak kakiku, gitu orang Batak. Ngegas kan, cuma juntak kan, gitu. Jadi sama istrinya beda. Kalau istrinya orang Solo kan, waktu istrinya diinjak kakinya, beda. Saudara tahu responnya seperti apa? Mas, maaf loh mas. Kenapa dek? Kakinya mas ada di atas kaki saya. Lemah lembut banget. Tentunya kalau kita dengar seperti itu akan berbeda perspektif kita, bukan? Saat kita mendengar, kau yang bedul kau, udah pasti kenapa tuh orang marah-marah? Belum tentu dia marah-marah. Tapi kalau kita dengar, ya kok, ada apa kok? Ya Ci, ada apa Ci? Ih, adem banget ya dengarnya ya. Sudah lebih suka yang mana? Yang adem bukan? Gitu loh. Ya, itu kenapa saya jadi ke situ ya? Oke, kita kembali lagi gini. Nah, dalam konteksnya Matius 5 ayat 5 ini adalah khotbah Yesus di atas bukit. Ya, ucapan bahagia, sabda bahagia Yesus. Nah, waktu Yesus berbicara seperti ini, ada banyak orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Nah, waktu orang-orang mengikuti Yesus melihat bagaimana keadaan orang-orang yang mengikutinya. Pada saat itu konteksnya adalah seperti ini, saudara, bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus adalah orang-orang Yahudi yang sedang ditindas oleh pemerintahan Romawi saat itu. Jadi yang namanya juga lagi dijajah, pasti kurang makan, gak punya kebebasan hidup, gak punya kebahagiaan, hidupnya tertekan, bukan? Kita pernah dijajah sama Belanda 350 tahun, 3,5 abad. Apa yang dirasakan waktu kita dijajah sama Belanda? Itu kita menderita, kita gak sulit untuk makan, kita terbatas, kita dikekang, betul? Nah, sama seperti orang-orang yang saat itu mengikuti Yesus. Mereka juga merasakan bahwa kita harusnya merdeka nih dari penjajahan bangsa Romawi ini, gitu. Nah, kemudian waktu Yesus berkata berbahagialah, karena saudara kalau baca Matius 5 ini, ucapan bahagia Yesus pasti selalu diawali dengan kata berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Waktu orang-orang berkata seperti itu, mungkin ada sedikit pesimis sama Yesus gini. Yesus cuma mau menghibur kami ya, hanya untuk bilang bahagia, bahagia, bahagia. Tapi Yesus bukan berkata bahagia hanya untuk menghibur, enggak. Tapi justru Yesus sedang memberikan sebuah konsep pemikiran kerajaan Allah. Yesus sedang mengubahkan konsep pemikiran pada saat itu. Karena waktu mereka berpikir mengikuti Yesus, mereka berpikir seperti ini, bahwa Yesus next akan jadi raja secara pemerintahan dunia, gitu. Berpikir kalau Yesus raja, wah aman nih, rajanya dari orang Yahudi, mereka lagi menunggu Mesias yang dijanjikan, sehingga harapannya gini, waktu mereka menemukan seorang raja, akhirnya mereka bisa merdeka, terbebas. Tapi konsepnya Yesus bukan kerajaan secara dunia.
Tapi Yesus sudah menyatakan dalam konsep kerajaan Allah, berbahagialah engkau yang lemah lembut karena engkau akan memiliki bumi. Bahasa yang lain adalah diberkati Allah orang yang rendah hati karena mereka lah yang akan mewarisi bumi yang dijanjikan Allah. Mungkin pada saat itu orang-orang, apa sih maksudnya Yesus berkata seperti ini? Saudara, kita akan coba kaji secara tekstual ya. Matius 5 ayat 5, kata berbahagia ditulis dengan kata makarioi. Ya, jadi kata makarios yang artinya diberkati. Jadi konteks berbahagia ini adalah diberkati. Ingat, diberkati bukan secara finansial, ya, tapi saudara bisa tersenyum itu juga berkat. Saudara sehat juga itu berkat. Saudara sejahtera juga itu berkat. Amin. Nah kemudian kata lemah lembut itu sedang kata praeis yang berarti rendah hati, tunduk pada perintah, mudah untuk dikendalikan. Jadi kata praeis ini tuh istilahnya gini, saudara ada punya anjing di rumah? Punya anjing kan suka diikat ya. Terus kemudian kita ajar dia untuk menurut kan. Sit, sleep, gitu kan? No, shake hand, diajarin, nurut. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang diinstruksikan selalu diikutin. Dalam arti di sini adalah apa yang diperintahkan Tuhan itu diikuti. Kemudian bumi ditulis dengan kata gen yang berarti bumi dalam konteks rohani, yaitu simbolis dari hidup yang diberkati secara berlimpah, tapi tidak sampai di situ. Disertai dengan yang namanya damai sejahtera. Saudara, ada orang yang diberkati dengan berlimpah, tapi tidak disertai dengan damai sejahtera. Saudara mau yang mana? Cuannya banyak, ciennya banyak, tapi nggak bisa tidur? Atau cuan banyak, cien banyak, tidur nyenyak? Atau saudara mau tidur banyak tapi nggak punya cuan? Tidur nyenyak nih, tidurnya nyenyak banget ya, tapi nggak punya cien. Justru saya karena nggak punya cien kok, makanya saya tidur aja lah. Enggak dong, justru saudara mau diberkati, tapi saudara juga diberkati dalam damai sejahtera. Jadi konteksnya Yesus lagi ngajarin gini, berkata bahwa setiap orang yang memiliki kerendahan hati, ini konteks yang lemah lembut ya, tunduk sama perintah Tuhan dan hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus, justru mereka adalah orang yang diberkati dengan berlimpah-limpah dalam damai sejahteranya Allah. Ternyata ini yang dimaksudkan Yesus. Karena konteks pada saat itu, orang mau dapetin kelimpahan, ya akan diberi warisan yang namanya tanah, bumi. Bukan duit, tadi. Warisannya selalu tanah. Makanya orang yang lemah lembut, dia akan memiliki bumi. Itu artinya memiliki segala harta duniawi, harta surgawi, tapi dalam damai sejahtera Allah. Itu yang Yesus sedang ajarkan buat kita. Yang menjadi message-nya adalah bukan tentang hartanya, bukan tentang berkatnya, tapi apa? Jadilah pribadi yang lemah lembut. Karena untuk saudara mengambil keputusan untuk lemah lembut, menjadi lemah lembut, itu artinya saudara siap untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau kita hubungkan dengan konteks Pentakosta sekarang ini, saudara siap untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Gitu. Orang yang lemah lembut bukan pasrah kepada keadaan, namun berserah pada tuntunan dan kendali Roh Kudus, sehingga ekspresi yang ditunjukkan dari pribadi yang lemah lembut adalah melakukan sesuatu dengan tulus, memilih sabar dalam tekanan, dan memiliki kemurahan hati dalam menolong orang lain. Ini orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut tuh gak gampang, apa bahasanya sekarang, gak sumbu pendek. Orang yang lemah lembut itu menolong dengan ketulusan. Dia tetap tenang walaupun di tengah badai. Perhatikan waktu Yesus ada di buritan perahu, waktu badai itu datang, murid-murid mulai kelabakan, tapi Yesus malah santai. Bahkan apa? Kalau bahasa Spanyolnya, bahasa Ibraninya, nundutan. Yesus, udah enak banget ini digoyang-goyang sama badai. Saudara, bisakah saudara menikmati badai? Dan saudara bisa bilang, enak banget ya badai ini. Saudara bisa berkata seperti itu, kalau saudara tinggal di dalam Yesus, dan Yesus adalah hidup saudara. Andai kan saat itu murid-murid sadar bahwa, oh ya, ini dalam perahu ada Yesus, mungkin murid-murid tidak akan gelisah. Murid-murid tetap tenang, bahkan bisa melihat, bisa merasakan, iya asiknya badai ini ya.
enjoy banget ya. Putar ke kiri, gitu kan? Nona manis putarlah ke kiri, gitu kan? Ke kanan ya, gitu. Mereka akan enjoy. Ya, orang yang lemah lembut tidak mempertahankan dirinya agar dihormati. Mereka tidak marah saat direndahkan atau diremehkan, karena mereka tahu bahwa nilai hidupnya tidak ditentukan oleh perkataan orang lain, melainkan oleh perkataan firman yang dia hidupi. Kita akan lihat ketiga hal yang ingin saya sampaikan. Oke, tersisa tinggal 17 menit terakhir. Saya belajar untuk taat sama perintah Pak Ampi 40 menit. Oke. Yang pertama kita lihat di Matius 11 ayat 29. Dikatakan seperti ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kata belajarlah padaku berarti kita harus melihat apa? Pribadi Yesus itu terlebih dahulu. Waktu kita melihat pribadi Yesus, simpelnya gini, ikutin apa yang Yesus sudah lakukan. Belajar dari pribadi Yesus, karena apa? Aku ini apa? Lemah lembut dan rendah hati. See? Lemah lembut dan rendah hati. Itu seperti dua sisi mata uang yang selalu berdampingan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya percaya setiap orang sedang mengejar yang namanya bahagia, damai, sejahtera, sukacita, ketenangan. Itu orang pasti mau. Dan Yesus tawarkan itu. Mau hidupmu tenang? Jiwamu tenang? Belajar dari padaku. Karena aku ini apa? Lemah lembut dan rendah hati. Belajar untuk apa? Ya itu tadi. Lemah lembut, rendah hati. Oleh sebab itu poin yang pertama adalah yuk belajar lemah lembut dari pribadi yang namanya Yesus. Ya. Karena saya percaya waktu Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita semua, itulah yang membuat kita akhirnya mampu untuk kita belajar hidup sama seperti Yesus sudah hidup. Karena dimensinya harus sama. Kalau saudara mau mengejar pribadi Yesus, tapi saudara masih pakai dimensi daging saudara, gak akan pernah ketemu. Karena antara daging dengan roh akan selalu berlawanan. Keinginan daging berlawanan keinginan roh kan? Tapi yang membuat kita bisa menaklukkan keinginan daging kita harus apa? Harus ada yang menguasai diri kita sepenuhnya, yaitu Roh Kudus itu sendiri, Roh Allah itu sendiri. Nah kalau Roh Allah itu ada dalam hidup kita, maka siapa yang menguasai kita itu yang akan mengendalikan kita, bukan kedagingan lagi. Saya kayaknya sering kasih contoh di sini deh. Tahun 2000, 2004 kita sering ditontonkan kan di TV bahwa setan itu penting. Ada dunia lain, uka-uka, ya kan, jejak malam. Saudara masih ingat itu tahun 2000, 2004 itu masih ingat gak? Semua TV rasanya punya program seperti itu. Saudara sudah hidup kan di 2004. Di Cipanas sudah ada TV kan? Maksudnya, supaya saya inline nih maksudnya ya. Saudara, saya juga heran saat itu. Kok orang seru banget ya ikutin acara seperti itu, seolah-olah setan itu penting banget. Setannya diundang lagi, udah gitu diundang, diajak ngobrol pula, bener gak? Kamu dari mana? Saya dari sini. Udah lama di sini? Udah. Dari bawah. Dari 2 abad yang lalu. Oh, dilalatuin. Gitu kan? Nah, saudara, kalau lihat acara itu, maka ada satu segmen di mana ada satu orang yang biasanya disebut dengan mediator. Mediator ini biasanya akan dimasuki oleh roh-roh jahat, penguasa daerah situ, misalnya gitu ya. Kan ada nih para pendekar-pendekarannya itulah, ya pawang-pawang itu yang wah, gitu, saudara pulang gitu. Terus ada yang melukis gitu, saudara masih ingat kan acara-acara kayak gitu lah ya. Nah, saya tahu lah saudara pasti nonton itu lah. Terus ngomong di sini kan lagi di gereja katanya takut gitu. Saudara, saya mau kasih analisis seperti ini. Andaikan Pak Ampi, saudara tahu kan Pak Ampi gagah, Ambon gagah, galak, tegas, bukan galak, tegas. Saudara, kalau saudara ketemu Pak Ampi kan pasti shalom, apa kabar gitu ya. Andaikan Pak Ampi jadi mediator saat itu, kemudian Pak Ampi dimasuki, kita sama-sama undang roh namanya roh tinja. Ya, dari Maluku Utara, roh tinja. Apa yang akan terjadi waktu saudara pernah lihat tayangan itu, kalau misalnya seseorang itu dimasuki kemudian orang itu banyak, ada yang kayak macan, ada yang kayak kucing, tapi nggak ada yang kayak tikus gitu ya, babi gitu sekali-kali biar kita langsung potong. Nah, saudara lihat bagaimana perubahannya.
Nah, andaikan Pak Ampi satu jadi mediator, kita masukin yang namanya roh tinjau. Apa yang terjadi, saudara? Pak Ampi, shalom. Shalom, ya ampun, kemana aja? Sih, bener nggak? Waktu ditanya, siapa namanya? Apakah dia akan jawab Abraham? Sarah? Betul? Rumahnya di mana? Harusnya kan rumahnya saya di Cipanas. Rumah di mana? Cimuncang. Nah, beda. Betul? Sudah bisa lihat. Kenapa Pak bisa berubah seperti itu? Karena ada roh yang menguasainya. Waktu saudara dikuasai oleh Roh Kudus, kira-kira manifestasinya seperti apa? Bahasa roh? Bukan. Bahasa roh itu cuma salah satu manifestasinya. Saat itu murid-murid pun sama, dimasuki Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang di luar melihatnya, saha eta, kok casingnya Petrus, tapi kok kayak bukan Petrus. Karena apa? Yang menguasainya Roh Kudus. Saya percaya kalau kita semua di sini dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara lewat, lihat Petrus, bayangannya bisa nyembuhin orang. Lihat bagaimana Petrus sapu tangannya, bekas sapu tangannya dilepetin, orang bisa sembuh. Oh, saudara mungkin lagi jalan, saudara kesangan, kesangan, keringetan. Kemudian nggak sengaja sapu tangan saudara jatuh. Kemudian ada orang yang lagi sakit, ambil sapu tangan saudara, pas lihat, kunaon jadi cager, kenapa jadi sehat? Bukankah itu powerful? Karena apa? Perbuatan Roh Kudus dalam hidup kita semua. Jadi kebayang kalau Roh Kudus masuk dalam hidup kita semua, beda banget saudara. Waktu saudara, ibu-ibu kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, masak sop di rumah beda rasanya. Masak ayam goreng beda rasanya. Itu ayam goreng rasanya profetik, apostolik, karismatik. Beda saudara. Saudara, kadang-kadang gini, mungkin saudara menganggap hal seperti ini, masa sih kok sebegitunya kah? Saya bilang, ya bisa sebegitunya. Contohnya gini, kalau engkau ibu rumah tangga, engkau mengizinkan Roh Kudus menguasai kehidupanmu dalam segala aspek hidupmu. Oke, waktu engkau lagi masak, dan saya masak ayam goreng atau masak sambal, ayam goreng lah ya. Waktu engkau masak ayam goreng, waktu ibu-ibu lu lagi masak ayam goreng sambil ada gerakan roh Allah di sini, ulek terus ya, ada gerakan roh Allah di sini, ya ulek terus dia ngasih bumbu, wah Tuhan jamah, biarlah ini adalah bumbu-bumbu sukacita yang aku berikan. Waktu saudara dimasukin ke waktu digoreng, biarlah api ini akan senantiasa membakar sehingga di rumah ini ada kegerakan roh Allah. Kadang-kadang lebay ya, tapi saudara lakukan itu. Waktu suamimu datang dari kerjaan, dari toko, liur hulu, liur sirah, terus dicairkan ku bos, datang ke rumah, lunglai, lemah, lesu, tak berdaya. Ya masalah apa mah? Ayam goreng pak. Lagi makan ayam goreng, saudara tahu gigitan pertama, tadinya kenceng, udah gak kenceng lagi. Gigitan kedua, tadinya nyut-nyutnya hilang. Gigitan keempat, sakit kepalanya hilang. Gigitan kelima, kepalanya hilang. Saudara serius banget. Mungkin itu terjadi. Mungkin. Karena saya percaya waktu istri-istri masak dan melibatkan Roh Kudus, maka di situ kan bisa jadi media untuk Tuhan menyembuhkan suamimu. Suamimu yang barangaju waktu makan ayam goreng jadi bertobat. Mungkin, semuanya mungkin karena Roh Kudus itu bekerja di luar pemikiran kita. Roh Allah itu bekerja di luar pemahamannya kita. Betul nggak? Di luar pemahamannya kita. Yang perlu kita lakukan adalah mendeklarasikan kuasa Roh Kudus itu, mempercayai bahwa kuasa itu tetap ada. Mari kita belajar dari Yesus. Yang pertama coba kita lihat, waktu menghadapi penghinaan dan penderitaan, apa yang Yesus lakukan? Yesus tetap tenang pada saat dihina, difitnah, gak balik fitnah, bahkan pada saat dilukai sampai disalibkan, Yesus tetap tenang.
melakukan semuanya dengan tulus. Dalam tugas dan pengabdian, Yesus menempatkan diri sebagai hamba yang melayani, tetap melayani walaupun disalah mengerti. Waktu Yesus ngobrol sama para pemungut cukai, orang-orang di luar sana bilang ke murid-muridnya, yakin guru lu itu ngobrol sama debt collector semua itu? Yakin? Iya bener itu guru saya. So what? Emang kenapa? Wah, gak bener guru, sesat gereja sesat, gitu kan? Perkumpulannya sesat, tapi apa yang terjadi? Waktu Yesus hadir, pemungut cukai itu bertobat, diubah hidupnya. Waktu Yesus menjalani kehendak Bapa, pendudukan diri kepada Allah menjadi bukti kelemah lembutan Yesus. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara, untuk berkata-kata seperti itu butuh yang namanya sebuah kelemah lembutan, ketulusan, kerendahan hati untuk melakukan itu semua. Oleh sebab itu gini saudara, memiliki karakter lemah lembut merupakan hasil dari bergaul karib. Sama-sama katakan bergaul karib. Bergaul karib dengan Roh Kudus dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengubahkan karakter kita menuju keserupaan dengan Kristus. Saudara, gaul deh sama Roh Kudus. Karena di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu kan berbicara tentang buah roh kan. Salah satu buah roh itu apa? Bunyinya 23. Buah roh itu adalah lemah lembut. Tahu saudara, berbuah artinya apa? Berbuah hanya terjadi waktu kita, khususnya orang dewasa, melakukan hubungan intim, betul? Ini bukan porno, betul nggak? Berbuah hanya terjadi pada saat terjadi hubungan yang intim. Hubungan yang intim terjadi yang namanya reproduksi. Oleh sebab itu waktu kita membangun hubungan intim kita dengan Tuhan, gak heran, buahnya pasti kasih, sukacita, dan sejahtera. Salah satunya apa? Lemah lembut. Undang Roh Kudus dalam hidupmu sehingga engkau memiliki hati yang lemah lembut. Yang kedua adalah gini, lemah lembut akan menghasilkan yang namanya kekuatan. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya. Ingat, orang yang lemah lembut dia bisa mengendalikan dirinya, bisa menguasai dirinya. Disebut adalah orang-orang yang melebihi dari orang yang berebut kota. Dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang. Sama-sama katakan, sekali lagi, udah saya diam. Dalam tinggal tenang terletak dan percaya terletak kekuatanmu. Terletak kekuatanmu dalam tinggal tenang. Orang yang lemah lembut adalah pribadi yang sabar dan mampu mengendalikan dirinya. Hal itulah yang menjadi kekuatan besar di dalam kehidupan dia. Karena di dalam kelemah lembutan ada kekuatan untuk menembus hati yang keras dan memulihkan luka hati yang hancur. Lemah lembut itu punya dua mata pisau. Yang pertama menghancurkan, tapi yang kedua juga memulihkan. Hanya orang-orang yang lemah lembut, yang tadinya keras hati karena punya lemah lembut, dia bisa menghancurkan kekerasan hatinya dia dan bisa menembus benteng hidupnya yang rasanya gini, gak bisa aku kayak gini. Harga diriku lebih besar dari apapun juga. Tapi kalau orang yang punya lemah lembut, dia bisa menembus itu semua dan memiliki yang namanya kerendahan hati. Kelemah lembutan adalah bukti bahwa gini, Roh Kudus bekerja lebih kuat dari emosi saudara, dari ego saudara. Inilah kekuatannya sejati. Karena kekuatannya sejati adalah gini, waktu saudara berhasil mengalahkan diri sendiri, bukan mengalahkan musuh saudara. Enggak. Waktu saudara bisa mengalahkan diri saudara dan menaklukkannya kepada firman Tuhan dan dikendalikan oleh Roh Kudus, percayalah ada kekuatan yang tidak terbatas yang datangnya dari Tuhan, itu yang akan menguasai kehidupan saya dan saudara. Sehingga apa? Saudara akan mudah untuk melihat mujizat. Saudara akan mudah melihat terobosan. Saudara akan mudah melihat perkara-perkara yang besar, itu saudara akan taklukkan. Karena apa? Bukan karena kekuatan saudara, tapi saudara bisa melihat kekuatan yang lebih besar yang tinggal diam dalam hidup saudara. Yaitu apa? Kekuatan Tuhan itu sendiri. Tapi tinggal tenang. Saudara kalau tinggal tenang itu gak banyak bergerak. Stay cool, bukan stay Jew. Oke?
Stay tune. Stay cool tetap tenang. Karena apa? Oke, aku tahu masalah ini berat, aku tahu pergumulan ini berat, tapi aku tetap tenang. Karena apa? Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan apa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan cicing wae. Amin, saudara? Amin. 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 Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Amin. Baca ayat 15-nya. Saudara jangan amin dulu. Ayat 15 bilang apa? Musa, kenapa kamu bilang seperti itu sama orang Israel? Mulai sekarang berangkatlah. Kata berangkatlah itu artinya gini. Kita juga harus bergerak, melakukan bagian kita. Apa bagian kita? Kalau semua usaha udah kita lakukan, bagian kita hanya satu. Percaya, kata Tuhan. Percaya adalah bagian kita. Itu dalam tinggal tenang, kita bisa percaya, kita bisa merenungkan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, yang ketiga adalah Mazmur 37:11 dikatakan, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ini artinya apa? Ada berkat dari yang namanya kelemah lembutan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 37 dan maupun tadi di bacaan kita di Matius 5 ayat 5 dikatakan orang yang lemah lembut dan rendah hati akan mewarisi negeri, memiliki bumi dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Itu loh berkatnya. Kenapa kita harus lemah lembut? Karena gini saudara, upah terbesar dari lemah lembut bukanlah pengakuan manusia, bukanlah pujian dari manusia, kamu orangnya sabar banget ya, bukan kayak gitu. Kamu orangnya tenang banget ya, bukan pujian dari manusia, tetapi justru ini perkenanan Allah dan warisan kekal dalam kerajaan Allah. Apa warisan kekal dalam kerajaan Allah? Warisan kekal adalah gini, harta yang dunia tidak pernah bisa berikan kepada saudara dan saudara hanya peroleh di dalam Kristus Yesus. Apa? Salah satunya mahkota kemuliaan. Dunia nggak akan pernah bisa kasih mahkota kemuliaan kepada saudara. Dunia bisa memuliakan saudara, tapi dunia tidak pernah bisa memberikan mahkota kemuliaan bagi saudara. Karena apa? Hanya di dalam Yesus. Hanya Raja di atas segala raja yang bisa menempatkan mahkota kemuliaan itu di dalam kehidupan kita semua. Gimana caranya untuk kita bisa menerima mahkota kemuliaan? Paulus bilang gini, aku memelihara iman, aku terus berlari sampai garis akhir, aku menyelesaikan pertandingan, dan sampai aku menyelesaikan pertandingan, aku tetap apa? Memelihara iman, maka tersedia mahkota kebenaran bagiku. Itu saudara yang namanya berkat. Ya, pribadi yang lemah lembut akan selalu membawa damai di dalam segala keadaan, dan akibatnya adalah ya sejahtera. Karena pribadi yang lemah lembut dia akan menghindari yang namanya pertikaian. Pribadi yang lemah lembut dia akan menghindari yang namanya perdebatan. Pribadi yang lemah lembut dia akan mengalah untuk menang. Pribadi yang lemah lembut merupakan ekspresi dari kerendahan hati, dan itulah yang membuat Tuhan mampu mengangkat kita ke level yang semakin tinggi. Karena gini, 1 Petrus ayat 5 ayat 6 sudah nanti bisa baca di rumah. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang dia diangkat oleh Tuhan. Orang yang tinggi hati, orang yang congkak justru akan direndahkan. Tapi hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hati dia yang diangkat Tuhan. Ada banyak orang mencari ketenangan di dalam hidupnya, namun tidak semua memperoleh ketenangan dengan kualitas yang abadi. Karena apa? Ketenangan, damai sejahtera, sukacita hanya kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Ya, sebab itu hal yang bisa kita lakukan, hal praksisnya adalah pertama gini, yuk izinkan Roh Kudus menguasai seluruh hidup kita sehingga kita menghasilkan buah roh yang namanya apa? Lemah lembut. Gak ada tawar menawar, gak ada cara lain selain apa? Roh Kudus. Lemah lembut memang itu wahyu umum. Orang juga mengerti yang namanya lemah lembut, tapi akan berbeda kalau itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara akan mudah mengampuni sekalipun saudara dikecewakan. Saudara mudah untuk memaafkan sekalipun saudara dikhianati. Saudara akan mudah untuk memberi sekalipun saudara berkekurangan. Itu lemah lembut. Kemudian tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Nah, yang penting, tinggal tenangnya di dalam mana? Di dalam hadirat Tuhan. The presence of God. Ya, untuk memperoleh kekuatan yang sempurna. Karena apa? Kekuatannya sempurna datangnya dari Tuhan. Apa masalahmu hari ini? Apa bebanmu hari ini? Apa sakit penyakitmu hari ini? Apa tantanganmu hari ini? Please tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Kau akan menemukan jalan keluar di situ. Kemudian yang ketiga adalah ini, respons segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan apa yang
firman Tuhan katakan. Kuncinya ini, hal praksis untuk kita bisa menjadi pribadi yang lemah lembut. 3 hal yang kita pelajari pagi hari ini. Yuk belajar lemah lembut dari pribadi Yesus. Yesus tetap tenang. Musik-musik boleh baju depan. Lemah lembut akan menghasilkan kekuatan yang sempurna bagi kita semua. Dan percayalah, selalu ada upah dalam setiap kelemah lembutan, karena kau akan mengalami yang namanya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Ingat, dunia bisa kasih damai, tapi itu sementara. Hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam hadirat Tuhan, kau akan menemukan damai sejahtera yang tidak pernah bisa dunia berikan kepadamu. Dan itu akan kau peroleh di dalam Yesus Kristus.